Buka halaman 24, baris keempat dari atas, 1, 2, 3, 4. Wa'lamu ma'asyaral ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah khairal asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hajji hajju nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang kami hormati segenap pengurus, para asatiz, ustadzat, serta orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia panjang sehingga kita masih bisa bertemu, masih berkesempatan hadir di masjid yang mulia ini guna kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya senantiasa menjadi wasilah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat buka halaman 24 baris yang keempat dari atas, wa'lamu. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang akan dibacakan oleh Mus'ab. Silakan Dek Mus'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Wafaqana Allah wa iyyakum fid din wa alhamana rushdana wa 'adana min syarri anfusina. Inna as-salata 'imaduddin wa ajal mabani al-islam khamsu ba'da ash-shahadataini wa mahallaha min ad-dini mahalla ra'si min al-jasadi fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbar ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafidhina 'ala as-salati al-muqimina lahal khashi'in fiha ad-daimina 'alayha fabidzalika amara Allah 'ibadahu al-mu'minina fi kitabihi wa bi wasafahum faqala 'azza min qailin hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fas-salawatu hiya al-maktubatul khams adh-dhuhru wal-'asru wal-maghrib wal-'isha'u was-subh fatilka hiya as-salawatu allati la yasa' ahadan minal muslimuna tarku syai'in minha fi harimil ahwal
ما دام يعقل ولو بلغ به العجز والمرض إلى أقصى غايته. والصلاة الوسطى هي العصر كما ورد بالحديث الصحيح خصها الله بالذكر لزيادة الفضل والشرف، وذلك معروف ومشهور في الإسلام حتى بلغنا في سبب نزول الرخصة في صلاة الخوف أن المسلمون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فصلى بهم عليه السلام صلاة الظهر على الوجه المعهود، وكان المشركون قريبا منهم يرونهم، فلما فرغوا من صلاتهم قال بعض المشركين لو أغرتم عليهم وهم في صلاتهم لأصبتموهم. فقال بقية المشركين إن لهم بعد هذه الصلاة صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يؤمنون العصر، فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فانظر كيف صار فضل هذه الصلاة أعني العصر معلوما حتى للمشركين. وقال تعالى منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالإنابة هي الرجوع إلى الله، والتقوى هي الخشية من الله، والإقامة للصلاة هي الإتيان بها على الوجه الذي أمر الله. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قول تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فاستثناهم من نوع الإنسان المخلوق على الخلق والجزء عند مس النشر له والمنع عند مس الخير له، كأنه سبحانه يقول إن المصلين على الحقيقة ليسوا ممن يهلو ويجزي ويمنع. Ya, balas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah wahai segenap saudara-saudara. Fafahamna faqahanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pendalaman pemahaman kepada kita dan kalian fid dini, di dalam masalah agama. Ini nama jumlah du'aiyah nih. Ya, jumlah mu'taridah dari setelah pengarang menuliskan segenap saudara-saudara yang mudah-mudahan gitu. Baru kemudian nanti dia akan masuk ke permasalahan. Ini didoain dulu nih kita. Ya. Jumlah doa iya. Faqahana, mudah-mudahan faqahanallahu wa iyyakum fid dini wa alhamana, mudah-mudahan Allah mengilhami rusdana, akan petunjuk kita. Wa a'adzana min syarri anfusina, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari keburukan jiwa-jiwa kita. Baru masuk innas salata imaduddin. Itu tadi sekian diselingi dengan doa, itu namanya jumlah mu'taridah, jumlah atau kalimat yang menyelingi sebelum masuk ke permasalahan. Baru masuk ke permasalahannya adalah innas salata imaduddin. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Yang dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man apa? As-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan agama berarti dia menghancurkan. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Paling pokok masalah salat ini, yang tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan salat wajib qada.
pernah meninggalkan sholat wajib qodho, ya. Harus bayar berapa banyak itu kita qodho sholat kita, ya. Wajib hukumnya. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain, ada rukhsah bisa ditinggalkan, kalau sholat tidak, ya, tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, ya. Yang kadang-kadang kita begitu bepergian lupa sholat, ya. Sholatnya itu nanti aja semua di rumah katanya digabung, ya kagak bisa. Kan dalam sholat ada sholat fis safar, dalam perjalanan, bisa dikosor jamak gitu kan ya. Kalau digabung semuanya di rumah nggak bisa, apalagi ditinggalkan. Ya, banyak orang piknik itu yang meninggalkan kewajiban sholat. Atau sakit yang sudah parah, nggak bisa, separah apapun selama kita masih engah, masih ingat, ya itu wajib untuk melaksanakan sholat, ya tidak boleh kita meninggalkannya, wajib, walaupun tinggal mata kita saja, tinggal kesap-kesip aja gitu kan ya, itu wajib kita sholat melalui isyarat mata tersebut, ya. Jadi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, ya berkenaan dengan kewajiban sholat. Wajib senantiasa kita melaksanakan ibadah sholat, imaduddin, tiang agama, ya. Dan kemudian juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung di hari kiamat itu adalah sholat. Sebelum amal-amal yang lain, sholat paling dulu, ya. Kalau memang sholatnya itu bagus, ya, maka akan bagus seluruh amal perbuatan lain, dianggap semuanya bagus. Ya, udah di checklist sholatnya cakep nih, semuanya udahlah cakep semua, nggak dihisab lagi karena sholatnya bagus. Karena itu pula yang memperlihatkan pada saat kita di dunia, kalau sholat kita khusyuk, sholat kita sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan kaifiyatus sholah lah, cara kita sholat, itu akan memberikan satu kepribadian yang baik pula, hatinya baik sama orang, ya, kasih sayang, kemudian juga kata-katanya adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah, tidak menyakitkan orang lain, tidak ribut melulu pada tetangga. Ini sholatnya baik. Kalau kemudian dia masih sholat, ya, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan kemunkaran, ini menandakan bahwasanya sholatnya itu tidak baik, ada yang terputus jadi dalam sholat tersebut. Jadi perlu kita kembali, ya, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Wa ajallu mabani al-islami al-khamsi aja nih bacanya. Wa ajalu mabanil islamil khamsi, dan yang paling besar dasar-dasar keislaman yang 5, yakni rukun Islam, ba'da syahadataini, setelah 2 kalimat syahadat, wa mahalluha, dan kedudukannya, minad dini, di dalam agama, mahallur ra'si minal jasadi, yakni kedudukannya sama dengan kepala dari badan gitu. Artinya yang namanya sholat berkaitan dengan masalah agama, itu ibaratnya adalah kepala dengan badan. Kepalanya sholat, badannya itu adalah agama, ya. Jadi kalau badan secara keseluruhan kagak ada kepalanya kan kagak hidup, ya. Begitu pula bahwasanya agama kalau tidak ada sholatnya ya tidak bisa lah, nggak hidup, ya, nggak bisa, ya. Itu bandingnya gitu. Karena saking pentingnya sholat sehingga diibaratkan bahwa sholat itu seperti kepala, ya, dengan badan yang tidak bisa terpisahkan, ya. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, sebagaimana bahwasanya tidak ada kehidupan liman, bagi orang la ra'sa lahu, yang tidak ada kepalanya.
Fakadzalika, begitu pula maknanya la dina, tidak ada agama liman la sholata lahu, orang yang tidak sholat. Sama aja agama itu rontok, kagak ada agamanya lah. Ya tidak beragama, walaupun dia mengaku Islam tetapi kagak sholat, itu sama aja bahwasanya dia tidak beragama. Ya. Walaupun kalau dia meninggal tetap kita urus dengan cara-cara Islam karena sudah bersyahadah. Tetapi kemudian syahadanya itu bohong dengan kata lain karena dia tidak melaksanakan sholat. Fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Kadzalika warada fil akhbari, begitu pula apa yang ada yang datang di dalam khobar, hadis-hadis. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafidina. Mudah-mudahan, ini jumlah doa ya lagi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian semua minal muhafidina, termasuk orang-orang yang memelihara alas sholati, terhadap sholat, al muqimina laha, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa ya melaksanakan, menegakkan sholat tersebut. Al-khashi'ina fiha, orang-orang yang khusyuk pada saat melaksanakan sholat. Ya. Khusyuk, betul-betul konsentrasi penuh. Ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perhatian jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang kita baca di sini dulu malam Rabu, sekarang hari Jumat, ya, oleh Ustaz Nawawi, bahwasanya dikemukakan di sana ada ulama namanya Muainuddin, dan juga ada satu lagi, siapa namanya itu semalam? Ingat deh semalam siapa namanya? Muainuddin itu mengatakan bahwasanya khusyuk itu min faraidis shalah atau min furudis shalah, termasuk dari hal-hal yang rukun di dalam salat. Itu buat ulama yang makomnya tentunya sudah berbeda dengan kita, termasuk Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya kekhusyuan itu rukun. Sehingga kalau rukun itu kagak ada khusyuk, ya salatnya kagak sah. Kalau kita kekhusyuan kita jadikan ruku, kagak sah melulu salat kita. Karena begitu kita Allahu Akbar apa aja kita ingat yang lain selain Allah, ya. Jadi untuk makom kita ya bertingkat, dikit-dikit lah kita latih ya untuk khusyuk. Mengapa? Karena yang namanya nilai dari salat tersebut yang diponten oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekhusyuannya. Yang kagak khusyuk tuh yang ngayap kagak dapat apa-apa tuh, nggak dapat nilai. Yang dapat nilai cuma yang khusyuknya saja. Kita ingat, makanya ulama menyebutkan dalam Irsyadul Ibad itu paling tidak latihan kekhusyuan itu adalah pada saat ruku dan pada saat sujud. Karena ruku ini dan sujud termasuk adalah ruknun tawil, artinya rukun yang boleh panjang. Sedangkan i'tidal nggak boleh tuh panjang-panjang, udah segitu apa adanya udah langsung. Kalau ruku sujud boleh panjang. Disitulah kita menyebutkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, Al-Azim yang agung, wa bihamdihi, dan juga dengan pujian ya kepadanya. Jadi maha agung. Kita pada saat menyebut Subhana Rabbiyal Azim, ingat tuh pada Allah. Atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi pada saat sujud ya. Ini latihan. Dan latihan yang paling pokok adalah pada saat kita melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Ini latihan kekhusyuan nih. Mudah-mudahan dengan itu kita sering salat tahajud ya, lebih khusyuk lah. Kita paksakan, kita tarik lagi. Pada saat setan menarik kita kepada hal-hal yang pernah kita lakukan sampai kita lupa jumlah rakaatnya, udah berapa nih rakaatnya. Tadi ingat kemana-mana sih pikiran ya. Nah ini kita kembalikan lagi, begitu ditarik oleh setan perhatian kita, hati kita balikin lagi ke Allah ya. Nah ini kekhusyuan, ada ulama yang menjadikan bahwa khusyuk itu adalah rukun dari sholat.
Sehingga sholat tidak sah kalau tidak khusyuk. Ya. Buat kita sih nggak begitu. Ya, karena kita berbeda makomnya, belum begitu doyan ibadah sehingga tidak begitu khusyuk jadinya. Ya. Al-muqimil al-khashi'ina fiha, yang khusyuk di dalam salat. Ad-daimina 'alaiha. Ya, kemudian juga ad-daimina, senantiasa, daim. Ad-daimina adalah senantiasa. 'Alaiha, terhadap salat, memelihara salat terus menerus. Makanya sering saya katakan, sekalipun bahwasanya dosa kita banyak, apa aja kita kerjain, jangan sampai putus sholat. Kalau sudah terputus sholat, sudah terputus linknya. Ya. Jadi di dalam surah Maryam itu dikemukakan yang fasaufa yalqauna ghayya. Sebelumnya apa deh? Itu dia fasaufa yalqauna ghayya. Kami akan tinggalkan atau generasi kalau mereka meninggalkan sholat gitu. Kalau meninggalkan sholat, fasaufa yalqauna ghayya, maka akan menjumpai berbagai macam penyimpangan. Mereka akan menjumpai berbagai macam penyimpangan. Kalau mereka sudah adaa'us shalah, itu ada sebelumnya adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat, fasaufa yalqauna ghayya, maka akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Orang yang masih sholat aja, kalau sholatnya nggak benar, nggak sesuai rukun dan syaratnya, ya nggak khusyuk, itu banyak yang sholat juga yang menyimpang juga, sholat juga curang juga, sholat juga korupsi juga, ya karena memang sholatnya itu nggak benar, apalagi sampai meninggalkan sholat, naudzubillah. Jangan sampai ada keluarga kita yang meninggalkan sholat. Udah paling parah dah. Kalau orang Islam kagak sholat, paling parah. Ya. Paling berbahaya. Ya. Fabidzalika, maka dengan sebab itulah amarallahu ibadahu, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya al-mu'minina, yang beriman, fi kitabihi, di dalam Al-Quran, wabihi, dan dengannya pula, wassofahum, Allah mensifatkan mereka, faqala azza min qailin, maka berkata Allah yang maha kuat dari zat yang mengatakan, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, peliharalah kalian, ala sholawati, terhadap solat-solat, wassolatil wusta, dan solat al-wusta yang tengah, solat asar maksudnya, nanti jelaskan. Wa qumu, dan laksanakanlah, lillahi, tegakkanlah salat tersebut, lillahi, untuk Allah, karena Allah, qanitin, dalam keadaan taat. Fassalawatul maktubatu al-khamsu, maka solat yang 5 itu adalah 5. Solat yang dimajibkan adalah 5. Kita sudah tahu itu, az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subhu. Itu adalah solat yang diwajibkan oleh Allah. Fatilka hiyas shalawatul lati la yasa'u ahadan minal muslimina. Itu salah ketik tuh, bukan wau ya mestinya. Ya, minal muslimina. Kalau ada yang bawa pulpen itu diganti ya waunya. Ya. Itu minal muslimuna, enggak bisa minal muslimina. Fatilka, maka salat hiyas shalawatu, maka itu salat yang 5 tersebut, as-shalawatul khamsu, ya. Allati la yasa'u, yang tidak ada peluang, ya, ahadan, kepada seorang, minal muslimina, dari orang-orang Islam, tidak ada peluang apa? Tarku syai'in minha, meninggalkan sedikit pun dari salat tersebut, fi halin minal ahwali, dalam setiap keadaan. Ya, jadi tidak ada begitu, datang waktu salat wajib,
tidak ada peluang, tidak ada kesempatan, tidak boleh untuk meninggalkan sholat tersebut. Madama, selama yaqilu, dia berakal. Selama kita ingat, ya, begitu melek mata kita, banyak orang di sekitar kita pada ngeliatin kita, atau begitu kita melek kita lihat tembok segala macam, ini namanya masih berakal, ya, masih sadar, ya, dia masih tahu, ya, dan masih bisa membedakan antara uang yang merah dengan yang biru, kan gitu, ya, ambilnya yang merah, kan gitu kalau dikasih daripada yang biru, atau dua-duanya diambil, ya. Ini berarti masih sadar, ya. Yaqilu walau balagha bihil ajzu, ya, sekalipun sudah sampai kepadanya al ajzu itu tidak mampu, lemah, ya, udah payah dah, ya, udah payah al ajzu, walaupun dia udah payah, udah sampai payah, ya, kagak ada untuk meninggalkan sholat, ya. Kecuali orang-orang yang sudah linglung, saking tuanya itu linglung, itu lain lagi dah hukumnya, ya. Sudah linglung namanya, ya. Jadi sekalipun dia sudah lemah, balaghal ajzu wal maradu, ya, sekalipun dia itu sakit, al marad penyakit asalnya, orangnya marid, ya, sekalipun ada penyakit, ila aqsa ghayatihi, sampai kepada tujuan yang paling jauh. Wassalatul wusta, dijelaskan nih, dan salat yang wusta disebutkan tadi, ya, hafidhu ala sholati walas sholawati wassalatil wusta. Salatul wusta itu apa? Wassalatul wusta hiya al asru, yakni sholat asar, kama warada bihi, ya, al hadisus sahihu, sebagaimana ada di dalam hadis yang sahih. Sholat wusta termasuk disebutkan dengan istilah bardain. Man shalla bardain, bardain itu artinya dua dingin. Asar itu keadaan kan cuaca lebih dingin dibandingkan dengan siang zuhur. Dua dingin selain asar itu adalah subuh, ya, subuh. Makanya kalau kita sholat subuh, jangan sholat subuh di rumah sendiri, bapak-bapak terutama. Sayang, ya, karena, ya, di dalam sholat subuh itu ada pergantian malaikat yang piket malam akan kembali ke langit, kemudian yang piket siang baru datang. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, ya, yang namanya sholat di waktu fajar itu disaksikan oleh dua malaikat itu, dan dia mengadu kepada Allah pada saat ditanya oleh Allah, dan Allah tahu semua jawaban ditanya, pelajarannya buat kita. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan hambaku? Kata yang baru balik, ya, dia lagi ibadah, begitu saya tinggalkan. Kemudian begitu pula yang baru datang, dia sedang ibadah waktu saya datang, ya. Nah ini, ya, disaksikan oleh dua malaikat. Sayang kalau kemudian sholat subuh enggak di masjid, tidak berjamaah, sayang sekali, ya. Akan hilang tuh keberuntungan semuanya. Kama rafi hadis sahih, dan semuanya hadis sahih. Khassahallahu bidzikri, Allah menyebutkan, mengkhususkan dengan menyebutkan salat asar itu salatul wusta li ziyadatil fadli wasyarafi, karena menambahkan keutamaan dan kemuliaannya. Mulia salat asar. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam, dan itu cukup dikenal, cukup masyhur di dalam Islam. Hatta balagona, sehingga sampai kepada kita fi sababi nuzulir rukhsati fi sholatil khaufi, yakni sebab turunnya ayat tersebut tadi,
Ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Ya, sebab turunnya itu adalah mengapa Allah turunkan ayat tersebut, ya, fi sababi nuzulir rukhsati, artinya diberikan keringanan pada sholat asar tersebut, fi sholatil khaufi, pada saat sholat khauf, sholat dalam kondisi perang, ya. Di dalam keadaan perang tuh tadi, dari berbagai keadaan perang juga nggak boleh tinggal sholat, ya, ketembak kagak sholat mati, wah mati celaka kita, ya. Jadi dalam keadaan perang itu sabab nuzur rukhsah, keringanan yang Allah berikan pada sholat khauf, annal muslimina, bahwasanya orang-orang Islam nih, kanu, mereka ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ba'dil ghazawat, pada sebahagian peperangan. Fa shalla bihim, maka Nabi salat dengan mereka, alaihi salamu, Nabi salat bersama mereka, alaihi salamu, salat adzuhri, salat zuhur, alal wajhil ma'hud, terhadap, ya, cara yang memang sudah disepakati, ya. Biasa 4 rakaat gitu pada saat perang. Wa kanal musyrikuna, dan orang-orang musyrik, qariban minhum, dekat, ya, dalam perang ini dengan mereka kaum muslimin yang melaksanakan sholat zuhur, ya. Yarawnahum, mereka orang musyrik itu melihat kaum muslimin sholat. Falamma farahu, pada saat mereka selesai, min sholatihim, dari sholat mereka, qala ba'dul musyrikina, berkata sebagian orang-orang musyrik, lau aghartum alaihim wahum fi sholatihim la asabtumuhum, seandainya kalian menyerang tadi, menyerang mereka orang Islam, sedangkan wahum fi sholatihim, sedangkan mereka dalam keadaan sholat, la asabtumuhum, niscaya kalian akan bisa mengalahkan mereka. Ini kata orang musyrik nih, ya. Coba tadi giliran zuhur tuh di sholat kita serang, kalah, ya. Maka dari situlah disyariatkan berikutnya di sholat asar itu sholat dalam arti sholat khauf, sholat asarnya tetap, tapi dalam keadaan takut, namanya dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan perang. Dan itu diatur di dalam Al-Quran, ya, untuk berdiri imam, kemudian makmum, ya, kemudian begitu 2 rakaat makmum yang mengikuti Rasul, dan posisinya di ini, musuh ada di mana gitu, ya, posisi dua dirinya. Nah ini yang pertama jaga dulu gitu. Kemudian pas begitu apa namanya ya, yang ini melanjutkan selebihnya tuh gimana? Pokoknya diatur di dalam Al-Quran. Setelah itu keluar barisan yang ikut tadi, masuk dia barisan yang baru dan melaksanakan sholat. Jaga dia yang keluar tadi, ya, yang baru masuk, ya. Nah ini diatur, sholat khauf namanya. Dan sholat dalam keadaan perang juga dilaksanakan berjamaah, ya. Ini kita seringkali perang kagak apa kagak sholat di rumah, ya. Sholat di rumah mah sholat ibu-ibu, bapak-bapak, bukan sholat bapak-bapak tuh, sholat ibu-ibu memang di rumah gitu kan ya. Walaupun di masjid juga boleh ibu-ibu, ya. Kalau bapak-bapak ditekankan adalah di masjid, ya, jangan di rumah, ya, sholat, ya. Dalam keadaan kondisi perang, sholat itu berjamaah, ya, diatur sedemikian rupa, ya. Fil ahwal nuzul rukhsah, itu yang sebab turunnya rukhsah, keringanan. Jadi boleh sholat itu dalam keadaan perang itu diatur, ya. Yang pertama mengikuti imam sama-sama, kemudian imam berhenti sejenak, yang mengikuti tadi dia sempurnakan 2 rakaat lagi, kemudian dia salam, masuk yang berikutnya, baru imam berdiri 2 rakaat lagi, ya, kemudian nanti menyelesaikan, ya. Di fikih diatur, ya. Jadi kata mereka orang kafir musyrik, ya, kalau kalian menyerang tadi menang kalian, ya. Faqala baqiyatul musyrikina, maka berkata sebagian sisa dari orang musyrik, sebagian orang musyrik itu, innalahum ba'da hadhis sholati
bahwasanya mereka setelah sholat ini sholatan, ada sholat lagi, hiya ahabbu ilaihim, yang mereka lebih mencintai, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa abnaihim, dan anak-anak mereka, ya'nuna, yang mereka maksudkan adalah al-asra, ya, sholat asar. Sholat asar itu karena tadi sholat asar itu termasuk adalah sholat yang asyaraf, yang mulia, yang lebih utama. Sholatul wusta disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang musyrik, habis ini ada sholat lagi nih mereka. Begitu datang asar dia sholat lagi, sholat asar. Ya. Susah dah untuk menyerang. Ada satu riwayat juga menceritakan bahwa biasa orang-orang Islam kalau perang itu bawa siwak, ya. Dia pakai siwak, ya. Siwak kalau kita mau sholat, mau wudhu tuh pakai siwak. Siwak, dia bersiwak. Itu penyebab salah satu di zaman Sayyidina Umar kalau tidak salah. Mengapa mereka kalah dalam peperangan? Padahal di zaman Sayyidina Umar kalau perang nggak pernah kalah. Satu kesempatan kalah, ya. Kemudian ya saling bertanya kepada khalifah. Kata khalifah, coba kalian ada yang berbuat maksiat kali, jadi kalah, Allah balas dengan kekalahan. Pada saling tengok, tanya, ada nggak ya kita yang maksiat? Nggak ada wahai khalifah, kami tidak berbuat maksiat. Kemudian coba lihat diri kalian semuanya sekali lagi sampai alus-alus yang paling kecil. Ya, akhirnya mereka mengaku, iya wahai khalifah, ada di antara kami yang biasa bersiwak kemudian kagak bersiwak. Karena kagak bersiwak aja Allah berikan kekalahan. Ini beda dengan orang muqarrabin. Maka ada istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik kayak kita nih yang biasa-biasa saja itu merupakan keburukan untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Masalah siwak kan buat kita adalah hal-hal yang biasa saja, tetapi buat orang yang dekat dengan Allah meninggalkan siwak dibalas dengan kekalahan. Ya. Jadi begitu pakai siwak, orang kafir musyrik ngeri lihat, waduh kayu aja dipapak gitu kan ya. Ntar kita nih jangan-jangan di gitu kan ya. Mereka udah ngeri tuh gitu lihat ya, bersiwak ya. Jadi kembali ya bahwasanya ya orang musyrik itu melihat mereka akan sholat lagi nih, yang justru sholat yang mereka lebih senangi dibandingkan dengan bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka sholat asar. Fanazala Jibrilu alaihissalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sholatil khauf. Maka turun Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dengan salat, yakni salat khauf. Fandur, maka lihatlah kaifa, bagaimana soro jadi fadlu hadhihi sholati, keutamaan salat ini, a'nil asra, yakni yang saya maksudkan asar adalah ma'luman, itu sudah dimaklumi, sudah diketahui. Jadilah salat asar ini diketahui hatta lil musyrikina, sehingga juga termasuk ya kepada orang-orang musyrik. Salat asar dalam keadaan salat caranya salat khauf. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, munibina ilaihi, mereka senantiasa kembali kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwa kepadanya, wa aqimus sholata, dan mereka mendirikan salat, wala takunu minal musyrikin, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Al-munibaina, inabah itu apa? Fal inabatu, maka yang namanya inabah itu adalah warrujuhu ilallahi, adalah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah nanti urusannya inabah, taubah gitu kan. Terus selanjutnya itu di dalam kitab akhlak dibicarakan, termasuk adalah Ibnu Qayyim, bukan Ibnu Qayyim, muridnya itu adalah
ya Ibnu Qayyim ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gurunya ada Ibnu Taimiyah ya. Yaitu mengemukakan bahas di dalam satu kitab yang khusus membicarakan masalah inabah. Inabah itu artinya balik, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama taubat juga balik juga sebenarnya ya. Jadi inabah ini lebih khusus munibina ya, mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian melaksanakan termasuk salat mereka lakukan ya. Munibina fandur kaifa munibina wa qala munibina ilaihi. Dan selanjutnya dijelaskan fal inabatu, maka yang namanya inabah munibina itu anaba yunibu inabatan, orangnya mana munibin. Dan ini kembali lagi jelaskan orang-orang yang kembali itu apa? Fal inabatu hiyar ruju'u ilallahi wattaq. Yang namanya inabah itu adalah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan ya. Pokoknya balik kepada Allah, apalagi banyak kesalahan ya. Di bulan-bulan haram seperti ini kan udah tanggal 20 bulan Dzulhijjah hari ini. Kan masih ada bulan Muharram, masih 1,5 bulan lagi dah. Nah, ini kita dianjurkan untuk kembali senantiasa kepada Allah, an-nadam fi masalafa minal atham, menyesali apa yang telah terlanjur kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istilah Amir Hamzah yang sering kemukakan bahwasanya ya, di dalam Padamu Jua puisinya itu, habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Pulang kembali kepada Allah. Setiap saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, kembali akidah kita kuatkan. Kita cuma beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kuatkan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita kuatkan kembali setiap saat. Makanya mudibina itu adalah dalam bentuk isim fa'il namanya di dalam bahasa Arab, yang mengandung pengertian kesenantiasaan, senantiasa balik pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Munibina ilai al-inabah yakni ar-ruju'. Yang namanya inabah itu adalah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa, wattaquhu, dan bertakwa kepadanya. Takwa itu sendiri iyal khasyah, yakni khasyah ya. Khasyah itu takut artinya, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Khasyah itu takut dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iqamatu, di situ ada wa aqimus shalah, iqamah artinya menegakkan salat. Wal iqamatu lis sholati, yang namanya iqamah itu disebutkan aqimis shalah atau aqimus shalah ya. Itu iqamah untuk melaksanakan salat, ia adalah al ityanu biha, melaksanakan salat tersebut alal wajhil ladzi amarallahu, terhadap cara yang memang Allah perintahkan ya. Jadi sholat itu kita laksanakan sesuai dengan kaidah di dalam fikih, cara-cara yang Allah perintahkan. Aqimis sholat, atau apa namanya, qad aflahal mu'minun gitu kan. Sungguh telah berbahagialah orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, atau ya khashi'un ya. Khusyuk di dalam sholatnya sesuai dengan yang apa Allah perintahkan ya. Salat laksanakan, syarat rukunnya harus tahu, syarat-syarat salat harus tahu, rukun-rukun salat ya, harus tahu mubtilatus shalah, yang membatalkan salat, harus tahu sunanus shalah, sunnah-sunnah salat. Jangan yang wajib dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan wajib ya. Ini kan banyak ya terjadi dengan masyarakat kita ya. Seharusnya ya di dalam fikih itu dibahas semuanya dan kita sudah diajarkan, cuma kadang-kadang kita lupa aja mana bagian yang sunnah, mana bagian yang wajib ya. Jangan sampai gara-gara sunnah berantem sama sesama muslim, padahal masalah sunnah ya. Masalah apa namanya, takbiratul ihram itu kan
takbiratul ihram itu wajib. Ucapannya Allahu Akbar. Angkat tangannya yang sunnah. Ya, angkat tangan sunnah. Ada orang angkat tangan begini, ya, kita salahin. Biarin aja dari gurunya emang begitu. Ngapain ngambil pusing? Kita sholat aja. Yang kita diajarin kayak begini, ya begini udah. Ya. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani itu bisa kita lihat di dalam kitab Kasyif Atas Saja Sarah Safinatun Najah. Ya, uraian dari Safinatun Najah, kitabnya itu Syekh Nawawi kemukakan bahwa ya, yang penting adalah dia mau angkat tangan gimana kah, dia mau begini kah, dia mau begini kah, dia mau begini kah, gitu kan ya. Ya, yang penting adalah ar-rafu katanya. Angkat tangan aja dah. Karena itu kan masalah sunnah. Angkat tangan kagak angkat tangan juga sah kalau dicuma Allahu Akbar sah. Ya. Yang wajibnya Allahu Akbarnya. Jangan sampai kagak Allahu Akbar. Banyak orang yang cuma lisan tapi juga kagak kedengeran, gak boleh, harus kedengeran semua huruf itu yang rukun, semua yang rukun. Jadi Allah itu kalau paling tidak, kalau tidak mengganggu orang sendiri kita dengar Allahu Akbar gitu kan. Jangan cuma mangap doang. Ya nggak bisa mah. Kagak ada bunyinya, nggak boleh, nggak sah. Ya, karena rukun. Ya, kalau sunnah tadi bisa ditinggalkan. Makanya jangan ribut gara-gara sunnah. Ya, ini banyak kita demen ribut gara-gara sunnah. Ya. Masalah kemarin Idul Adha beda Lebaran. Ya, ini ribut gara-gara Lebaran. Ya, mendingan jangan pada puasa dah daripada ribut. Puasanya sunnah, ya kan? Kemudian ributnya haram. Ya, daripada pada ribut-ribut itu nyalain segala macam, nggak usah. Jangan puasa mendingan, ya, kagak ribut gitu kan ya. Ya, ini udah kagak puasa juga ribut juga. Kadang-kadang yang lebih ribut cuma ngeributin doang. Dia puasanya mah kagak, cuma ngeributin doang. Ini demen ribut emang. Nah ini supaya tahu ya, masalah-masalah yang sunnah, masalah-masalah yang wajib ya. Wahyal wal aqama lis salati hiya al ityanu biha alal wajhil ladzi amara Allah, yang Allah perintahkan. Wa qala ta'ala, baru nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wa qala ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Lakal hamdu wa la na'budu ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب القرآن صلاة وسلاما تحفنا بالغفران اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المعجزات صلاة وسلاما تجعلنا مقيم الصلوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات صلاة وسلاما تفتح لنا Sayyidis Sadat salata wa salaman taqdilana jami'al hajat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala maridduhu salata wa salaman tusahilu lana jami'al umur Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin di makarimil akhlaq salata wa salaman taqtahu lana abwabal arzaq Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil thaqalain salata wa salaman tusahilu lana ziyaratal haramain sahil lana ziyaratal haramain Makkahal mukarramah wal madinatil munawwarah sahil lana ziyaratal haramain birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salata wa salaman tu'afina min jami'il asqam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah salata wa salaman taj'aluna husnal khatimah
واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة اللهم اجعل عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت راض عنا يا الله يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين صلاة وسلاما تدخلنا في عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا ولكافة المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya panjangkan doa karena belum 10 menit dari bunyi. Ya, supaya lebih panjang masih ada 2 menit lagi baru kita boleh sholat isyraq, sholat sunnah isyraq ya. Ditunggu aja dulu. Nanti pada kesempatan yang akan datang baru kita lanjutkan 2 minggu berikutnya. Yakni tadi wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun, masih berkaitan dengan masalah sholat yang bisa membahagiakan kita, ya, menjadikan kita beruntung. Itu adalah sholat yang bagaimana? Paling tidak disebutkan adalah khasyiin, ya, yakni yang khusyuk tadi. Makanya ulama ada yang mewajibkan di situnya tuh, karena kalau tidak khusyuk ya kagak beruntung. Ya, bukan sia-sia sih udah melaksanakan kewajiban, tapi ya sholatnya begitulah. Ya, di dalam Irsadul Ibad itu dikemukakan sholat kalau kita sembarangan sembrono, ya itu nanti akan dilipat oleh Allah seperti lipat pakaian-pakaian kotor yang udah jelek, yang udah pada sobek, yang rombeng, kemudian dilemparin tuh ke muka kita. Tuh kerjaan kamu, sholat kamu dulu di dunia, begitu ya. Jadi kita tidak hati-hati, tidak menikmati sholat, terburu-buru sholat, tidak khusyuk, tidak ada tumakninahnya, itu nggak bisa ya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.